Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Abdurrahman Sulistianingrum NIM 201010301081 dari kelas B1. Di sini saya akan membuat tugas untuk memenuhi tugas anatomi neuromuskular, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Ayo kita belajar. Nah, yang pertama ada sistem saraf. Nah, apa itu fungsi sistem saraf? Sistem saraf memegang peranan utama pada homeostasis untuk menjaga sistem tubuh agar terkoordinasi dengan baik, teratur, dan optimum. Kemudian, apa fungsi utamanya saraf ya? Yang pertama, fungsi utama saraf yaitu mengumpulkan informasi lingkungan eksternal dan internal atau disebut dengan sensing. Kemudian, memberi informasi dan membuat keputusan tindakan yang disebut interpreting. Kemudian mengarahkan tubuh untuk menjalankan keputusan atau yang disebut dengan acting. Kemudian sistem saraf itu terbagi ada dua, yaitu ada sistem saraf sensorik dan sistem saraf motorik. Bagaimana sensorik itu? Sensorik itu menerima sensor dari sistem saraf tepi untuk dialirkan ke sistem saraf pusat dan memberikan perintah kepada sistem motorik. Kemudian motorik itu bagaimana ya? Nah, motorik itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada autonomik dan somatik. Autonomik itu tidak bisa dikendalikan seperti organ jantung dan organ dalam. Kemudian somatik itu bisa dikendalikan. Kemudian sistem saraf itu ada beberapa bagian. Yang pertama sel sistem saraf. Nah, sel sistem saraf itu dibagi menjadi dua, neuron dan glia. Nah, neuron itu sel-sel yang menjalankan fungsi dari sistem tubuh. Kemudian kalau glia itu apa ya? Nah, glia itu sel-sel yang berfungsi sebagai suportif. Nah, kemudian langsung kita masuk aja ya ke neuron. Nah, neuron itu unit dasar dari sistem saraf. Nah, di neuron ini terjadilah dendrit memproyeksikan dari badan sel, kemudian menerima impuls ke saraf, kemudian dendrit masuk ke badan sel untuk menjadi pusat kontrol sel. Kemudian apa selanjutnya? Badan sel mengandung nukleus dan sitoplasma. Dari badan sel ke akson. Nah, akson itu membawa impuls saraf ke bagian neuron untuk disimpan di neurotransmitter. Nah, kemudian akson-akson itu dibungkus oleh selubung mielin dan dibawa oleh schwann cell. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu glia atau neuroglia, yaitu sel sportif atau stroma untuk melindungi neuron. Nah, jenis-jenis glia itu ada beberapa loh teman-teman. Nah, apa ya? Jenis-jenis glia itu ada astrophilus, sel epidermal, oligodendroglia, mikroglia, dan sel schwann. Nah, sistem saraf pusat itu terdiri dari dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan untuk berpikir. Kemudian yang pertama itu ada di dalam cerebrum itu ada lobus. Nah, yang pertama ada lobus frontalis untuk berbicara, kemudian lobus temporalis untuk pendengaran dan penciuman, kemudian lobus parietalis untuk perabaan dan pengecapan, kemudian ada lobus occipitalis untuk penglihatan, dan lobus insularis untuk empati. Nah, kemudian ada diencephalon yang terdiri dari talamus dan hipotalamus yang bertanggung jawab untuk merelai informasi sensorik kecuali penciuman dan menerjemahkan menjadi sensasi nyeri, temperatur, dan perabaan. Kemudian ada batang otak yang terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata. Nah, midbrain itu berfungsi untuk menghubungkan pons dan cerebellum dengan hemisfer cerebri sebagai respons sistematis penglihatan dan pendengaran. Kemudian pons. Nah, pons itu menjadi jembatan antara medulla oblongata dengan cerebrum yang berfungsi untuk mengatur respirasi. Kemudian ada medulla oblongata yang berfungsi untuk mengatur denyut jantung, tekanan darah, dan pernafasan. Kemudian ada cerebrum atau otak kecil untuk
mengkoordinasikan gerakan volunteer, tetapi involuntiernya tetap pada fungsinya. Kemudian ada korda spinalis yang berbentuk seperti ekor kuda. Kemudian ada meninges, yaitu penutup dan pelindung dari CNS. Kemudian yang terakhir ada ventricle. Nah, yang terakhir itu ada sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi itu dibagi menjadi dua, sistem saraf kranial dan sistem saraf spinal. Nah, sistem saraf kranial itu terbagi menjadi 12 pasang saraf. Nah, yang berfungsi untuk membawa impuls antara otak dengan kepala, leher, dada, dan lainnya. Kemudian spinal itu dibagi menjadi 30 pasang saraf yang berada di vertebra dan berfungsi untuk memberi interaksi pada bagian tubuh lain. Nah, sistem saraf tepi itu dibagi menjadi beberapa namanya, yaitu ada cervical, di bagian leher itu ada 8 pasang. Kemudian di torakal, di bagian punggung itu terbagi menjadi 12 pasang. Kemudian di bagian lumbar atau pinggang itu terbagi menjadi 5 pasang. Kemudian di bagian sakral atau pinggul itu terbagi menjadi 1 pasang, dan di bagian kosigeal itu ada 1 pasang. Nah, saraf tepi itu terjadi kombinasi antara saraf sensorik dan motorik. Nah, ada saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, apa saraf simpatis itu? Nah, saraf simpatis itu memberikan respon untuk menghadapi stres seperti peningkatan denyut jantung dan tekanan darah. Kemudian ada perubahan pada proses pencernaan. Kemudian ada pendengaran yang kurang. Terus ada kemudian lanjut ke saraf parasimpatis, yaitu yang berfungsi untuk memperlambat denyut jantung, tekanan darah. Pokoknya kalau parasimpatis itu memperlambat, kalau saraf simpatis itu meningkatkan. Nah, kemudian udah mau selesai aja nih. Nah, ini di atas ini ada perbedaan saraf simpatis dan saraf parasimpatis ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir, nama-nama saraf di kranial ada juga ini. Nah, sekian video dari saya untuk memenuhi tugas praktikum anatomi neuromuskular. Bila ada salah, saya memohon maaf, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah dan saya manusia yang tempatnya banyak salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.